ini jadi alhamdulillah segala puji ini menjadi mubtada. Lillahi milik Allah menjadi khabar. Jadi lillahi ini tersusun dari lam sama Allahi, di mana jar majrur ini diterkib menjadi khabar. Berhubung jar majrur ini terkib menjadi khabar, sedangkan khabar itu dibaca rafa, maka lillahi punya mahal. Punya mahal. Mahal rafa sebab khabar mufradnya khabar ghairu mufradnya mufrad apa ghairu mufrad? Khabar ghairu mufrad aja. Apa? Jumlah sifat jumlah. Lagi termasuk jumlah apa sifat jumlah? Sifat jumlah. Kenapa sifat jumlah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi kalimat apa? Kalimat isim. Ini tandanya di depan itu. Rabbi tandanya apa? Mundur selain mundur. Asli sih bisa. Belum terbiasa. Rabbi kalimat isim. Mundur dan jil. Maka ketika mengharapkan kamu harus ngerti dulu. Kalau sudah apa kan ngerti kan? Rabbi yang mungkin Rabbil Alamin. Rabbi yang mengatur semesta alam. Biasa artinya Tuhan. Tuhan itu artinya yang mengatur. Di Indonesia bukan Tuhan tapi Tuan. Tuan itu majikan yang mengatur. Kalau di luar negeri namanya Tuhan. Nah, kadang-kadang ada yang mikir Tuhan maksudnya pangeran yang disembah itu. Makanya ada bahasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu artinya pemimpin Yesus. Persis di Indonesia ada pangeran. Pangeran bukan negara. Pangeran itu kan Tuhan. Siapa pangeranmu gitu kan? Pangeran kula Gusti Allah. Rabbi berapa makhluk? Rob sebab bagaimana perubahannya? Rabbi. Erobnya apa? Erobnya jadi sebab? Ada gigi. Naat hakiki. Naat hakiki. Gus sini Gus. Sini Gus. Rabbi itu naat hakiki karena menjadi sifat. Rabbi yang mempunyai makna yang itu kan sifat. Isim sifat ada 5. Isim sifat ada 5. Sebutkan. Mana kitabmu? Kitab kamu mana? Bawa kitab, bawa buku, ojo lepas tangan. Kalau ada keterangan saya yang perlu ditulis. Ini bukumu dulu. Dileng ngono. Buku kitab itu dirawat. Setelah ngaji dibawa ke kamar. Jangan kamu telantarkan bahaya. Rabbil Alamin. Rabbi romnya menjadi sifatnya Allah ini. Menjadi benar-benar sifatnya Allah ini. Beda dengan Na'adzababi. Kalau Na'adzababi itu menjadi sifat ma'mul. Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu. Ja'a telah datang Zaidun Zaid. Ja'a telah datang Zaidun Zaid al-alimatu yang alim. Ummuhu ibunya. Ini lafaz al-alimatu bukan sifatnya ibu kan. Salah. Tapi menjadi sifatnya ini umum.
Ja'a telah datang Zaidun Zaid al-alimatu yang alim ummuhu ibunya Zaid. Makanya al-alimatu ini tidak dinamakan na'at hakiki, tapi na'at sababi. Na'at sababi itu menjadi sifatnya ma'mul. Ma'mul itu isim yang dibaca rofa, yang dirofakan. Ummuhu ini isim yang dibaca rofa, yang dirofakan oleh al-alimatu. Makanya na'at sababi. Saya kalau nggak paham, orang itu paham. Manusia itu canggih. Manusia sama AI cerdas mana? Cerdas manusia. Nah, AI itu kelemahannya banyak. Kelemahannya apa Ustaz? HP ini di mata ini raiso urip. Gak bisa menghidupkan HP. HP buat pateni toh ya raiso urip no. Cerdas manusia. Kenapa kok cerdas manusia? Soalnya AI itu yang membuat manusia. Robbi alamatnya apa? Perubahan kalimat namanya apa irob? Perubahan kalimat. Apa irob? Perubahan kalimat disebutkan beberapa masalah seperti berikutnya. Diterangkan pada halaman 29. Di halaman 29 ada keterangan irob. Irob itu adalah perubahan akhir kalimat. Menyampaikan ilmu itu yang harus tidak harus berbentuk bahasa Arab. Ana atakallamu alaikum fi amamikum amamakum. La yajibu muhaddatsati bil lughatil arabiyyah. La, enggak wajib. Yang terpenting itu kamu paham. Ana ubayyinukum, saya menjelaskan kepada kamu. Anal iroba, sesungguhnya irob. Tagyiru awakilil kalimi likilafil awamili adakilati alaiya labdun au takdirun. Kalau saya menyampaikan pakai bahasa Arab, maka kamu akan berpikir 2 kali. Mikir bahasa Arabnya dan mikir terjemahnya. Labdun au takdirun. Al-irob yaqala ala kalimatain. Ismin wa fi'lin. Fal ismu matalan zaitun 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 zaitan zaitin wal fi'lu matalan yadribu yadriba yadrib. Hada al ismu fal ismu yu'rafu fil raf'i wan nasbi wal khafdi wal fi'lu yu'rafu fil raf'i wan nasbi wal jasmi fala khafdu fiha. Anal i'rab Ida kuntum taktubu arafu matalan li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun fa amma dhammatu tatakunu alamatan li rafi fil qismain dummatin duhirutin wa dummatin muqaddaratin 2 kali lipat 2 kali mikir. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Pokoknya kalau ada akhir kalimat berubah namanya i'rab. Nah, perubahan yang terjadi pada kalimat itu disebabkan beberapa amil. Disebabkan amil yang masuk. Jadi ada lafaz zaitun. Zaitun ini nggak bisa berubah. Nggak bisa dibaca rofa, nggak bisa dibaca nasab, nggak dibaca jet, nggak bisa dibaca jazm, nggak bisa. Karena tidak ada amil yang masuk di dalamnya. Akan dibaca rofa bila mana kemasukan amil yang menuntut dirinya dibaca rofa, semisal koma zaitun. Loh, kok menit nih? Oh main. Kok nggak pakai layangan? Kapan datang? Mundur di mana? Semua. Yang penting sungguh-sungguh. Dan pindah di mana? Di tempat Yai Ali Sukandu. Yang mana? Tempatnya siapa? Nama dia ini siapa? Ini kok tidak ngerti namanya dia ini. Rumahnya menghadap kemana?
Hah? Oh, belum ke sana. Lu kok sini malah? Ke sana sini. Yang penting sungguh-sungguh nih. Nanti kalau sudah di sana saya tinggal lagi. Jadi kan enggak nabata. Al-sabata Nabata. itu sudah Imam Ghazali enggak saya. Kamu pindah-pindah biasanya. Nanti kalau udah di sana, udah nyampe nikah. Nanti kalau kamu sudah nikah, maka al-mubarak akan terlupakan. Kamu akan ingat pondok yang terakhir. Pasti itu. Ada orang sekolah playgroup, terus TK, terus SD, terus SMP, terus SMA, terus S1, S2, S3 mendapatkan predikat doktor. Yang disebut dalam nama doktor. Pernah disebut playgroupnya pernah, SD-nya pernah. Orang akan merasakan yang terakhir. Ada orang nikah sama Zada, terus pegatan, nikah sama ini, pegatan, nikah sama ini, pegatan, nikah sama ini, pegatan, terus nikah sama Sutiem. Nyampe mati nikah sama Sutiem. Ini lelaki ini kalau ditanya istrimu siapa? Yang disebut Sutiem apa ini apa ini apa ini? Terakhir, yang terakhir. Pak, saya sama mamanya jadi kamu. Aku nggak mau pulang. Kenapa? Ibu-ibu mau kamu udah umur 15 tahun ke atas. Kecuali kalau belum. Kalau sudah 15 tahun ke atas jam. Husnul khotimah makan sampai nikah. Paham Gus? Nanti kalau kamu mau di mana saja Gus, jangan pindah-pindah. Husnul khotimah. Kamu jangan punya pedoman gini. Ada yang lebih yang namanya pelacakan dia ini. Paham Gus? Anggap saja di sini kursus saja 40 hari. Setelah itu jungkir balik 40. Ya, nyampe berhasil. Paham anu? Aing. Jenenge kok aing. Aing gitu. Yang sungguh-sungguh ya. Yang sungguh-sungguh. Hei, tur. Oh, tur manik cari kanan. Tadi kan teman-teman sini semua. Dan satu doa tadi didono Pak Ane teh. Apa Irob? Perubahan akhir kalimat. Irob itu yang ahli itu tajziru awal akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat doa. Apa Irob? Perubahan akhir kalimat. Irob itu berubah, yang menyebabkan berubah apa? Amin yang masuk. Yang menjadikan berubah apa? Amin yang masuk. Apa amin? Merupakan menentukan dengan dijemkan. Amil itu yang merofakan, menasabkan, menjadikan. Itu di ADN tidak ada keterangan, itu di halaman 35. Jadi ada lafaz qoma zaidun. Daraba zaidun amron. Daraba zaidun amron bisikin. Daraba telah memukul. Daraba telah memukul. Zaidun Zaid Amron kepada Amr bisikini dengan pisau lam yusolli yang tidak mau sholat. Daraba telah memenggal Zaidun Zaid Amron kepada Amr bisikini dengan pedang, dengan pisau. Lam yusolli yang tidak mau sholat. Ini adalah lafaz Zaidun dibaca rofa. Ada Zaid Amron dibaca Zaid nasab. Ada sikini dibaca Zaid. Lam yusolli dibaca Zaid. Ini yang merofakan, menasabkan, mengecilkan, menjazmkan. Semuanya ini
yang menasobkan adalah Durba. Lihat Durba namanya Amin. Sedangkan Zaidun, Amron, Sikini, lam yusalli, semuanya itu adalah makmum. Sampai sini paham? Apa Amin? Yang merupakan menunjukkan, menjadikan, menjadikan. Apa makmul? Yang merupakan, menunjukkan, menjadikan. Paham? Paham. Paham anu siapa? Siapa namanya? Ijam. Paham jam? Sungguh-sungguh jam. Nanti kalau mau di sana, kok iuran telat kok kamu di WA atau dipanggilkan, jangan dilanjut. Kenapa? Jangan mondok di pondok pesantren yang kiainya hitung-hitungan duit. Dan apalagi kamu tak utang hitung-hitungan duit. Jangan hitung-hitungan. Loh, saya saja nggak hitung-hitungan duit sama kamu hitung-hitungan duit sama saya. Ini tuh adsen itu. Ton carikan uang. Ton minta nomor rekening, minta bayar. Apa kata saya? Nanti lagi dibayar. Ambil. Tapi dunia seisinya. Isinya bumi apa juga? Kata dulu. Panjang. Kasihan. Nanti kasih nanya. Kan anyamu tidak orang yang kaya raya kan? Ya? Memang pondok sini ada bayarnya, betul ada bayarnya. Tapi kalau digaris bawahi, santri di sini ini 70% hanya yang bayar. Kita nggak pernah hitung-hitungan. Dulu saya nggak pernah hitung-hitungan oleh santri. Nanti kalau kamu pindah pondok, kok kiainya hitung-hitungan, jangan dilanjut. Kenapa? Jadi kegiatan. Lalu kiainya aja hitung-hitungan. Berarti kan ilmu sama duit lebih utama duit. Akibatnya ada santri yang diboyongkan gara-gara apa coba? Gara-gara bayarnya itu kurang. Pamano, sapa heng, cacing kursus itu kan kon mene. Sing kursus nih kamar situ. Parani. Kamu nanti nomor sini saja biar enggak menu-menuin nanti kamar. Parani. Bagi itu enggak ya? Eropa itu perubahan ada kalimat. Ada kalimat berubah. Tadinya zaitun menjadi zaitan menjadi zaitin, namanya i'rab. Ada lafaz durba zaitun amron. Zaitun yang merofakkan apa? Durba. Amron yang menasabkan apa? Durba. Sikini yang mengecilkan apa? Yang mengecilkan huruf jar. Tapi huruf jar ini punya ta'alluq, punya hubungannya pada apa? Durba. Makanya sikini ini dibaca jar, itu yang aslinya mengecilkan ya durba. Lam yusolli yang tidak sholat. Lam yusolli Arabnya apa? Jazm. Yang menjadikan apa? Amil jawazim lam. Amil jawazim lam. Sholla yusolli. Yusolli lam yusolli. Lam yusolli halamannya Atu hafilin Ilat. Salah. Paham? Ini perubahan zaitun amron sikini lam yusolli, namanya i'rab. Kalau isim perubahannya pada berapa tempat? Kalau isim perubahannya ada berapa? 3. Apa nasabnya? Sebagian ulama rofa nasab khafat. Seperti di Jurumiyah. Di Jurumiyah itu falil asma'i min dalika arrafu wa nasbu wal khafdu. Ning Jurumiyah ngono. Tapi ning Alfiyah enggak. Bil jari kata-kata yang tidak kaji.
bil jari wa tanwini wa nida wa al menggunakan kata-kata j. Tapi ning gone jumiyah, ning gone jumiyah fal ismu yurafu bil khafdi, ya kan? Ija kan. Tapi yang asli sama. Khafat itu artinya kasroh. Jer itu ya aslinya kasroh. Sama. Cuma beda istilah. Yang menjadikan beda adalah negaranya. Negaranya beda. Bakwan, menurut daerah kamu apa namanya? Bakwan. Apa? Abel-abel. Bela-bela kan? Nah ya, bela-bela. Ikut yang dulu, ada orang bela ini. Daerah hutan. Bela-bela. Bakwan apa menurut daerah kamu apa? Bela-bela. Oh iso ya, ini kamu ngatur tinggi. Oh iso, niru wong Jawa Barat ini. Kamu dari mana? Apa namanya? Kapan? Berapa? Paling hati ini wong Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, bakwan apa guys? Bakwan ya bakwan. Onde-onde ya, iya onde. Kamu orang mana? Jombang. Nah, nak bakwan itu bahasa Jawa Tengah itu juga. Ya Timur onde-onde. Ote. Ketangkep KPK ya. Ote kan. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa amal yang masuk. Perubahannya terletak pada apa? Ada yang kelihatan namanya raudun, ada yang dikira-kirakan. Yang kelihatan itu seperti contoh jaa zaidun. Yang kelihatan apa? Darba zaidun amran, ini kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti contoh bil asa. Contohnya keliru di situ. Bil asa dengan tongkat. Bil asa dengan tongkat. Lam yata'allam yang tidak mau belajar. Ini lafaz zaidun perubahannya kelihatan, amron kelihatan, bil asa tidak kelihatan, dikira-kirakan. Lam yata'allam ini perubahannya terletak pada jazm. Paham? Nah, itu namanya i'rab. Kalau dirubah ada i'rabnya enggak? Tidak. Kenapa enggak ada i'rabnya? Karena dirubah selama-lamanya. Lam yata'allam ada i'rabnya enggak? Ada i'rabnya enggak? I'rabnya apa? Jazm. Kenapa kok murab? Fi'il mudhari. Karena fi'il yang murab hanya fi'il mudhari. Belajar semacam ini Gus, ini namanya seperti kursus bengkel di tempat bengkel. Kan beda toh kursus bengkel di sekolah SMK. Mau pelajaran doang. Nah ini saya ngajarin kamu nahu cara berbuat itu langsung bengkeli Quran, bengkeli hadis, bengkeli kaum ulama. Ada lafaz Rabbil Alamina. Rabbi kalimat bisa disebut mudhof. Kenapa dikatakan mudhof? Objeknya berupa apa? Asro. Rabbi berupa mami. Sudah. Rabbu Rabba Rabbi. Rabbi Rabb. Ya. Oh iya Rabbi Rabb. Rob. So namanya ada namanya waqaf. Alhamdulillahi Rabb. Waqaf itu. Alhamdulillahi Rabb. Ono mandek. Seperti
Apa? Hah? Apa biasanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ana ada iki. Wa tab. Karena ada bak dua. Dirubah kalimat apa? Fi'il madhi. Gus dirubah kalimat apa? Fi'il madhi. Kamu ngerti kalau dirubah fi'il madhi dari mana? Jadi Surabaya berdiri Jakarta. Jadi hafalan, wah bisa toh, iya enggak? Jadi hafalan toh, nggak bisa terus. Kadang-kadang buat robek orang kalimat fi'il lah. Durbun, iya enggak? Durbun. Lu kok dibaca durbun gimana? Lerano harokate kok. Kalau ada orang mau kosongan kemudian mau keliru karena gak ada harokate mungkin jangan segan-segan menyalahkan. Dan ciri-ciri orang jelek itu sengaja nyalahno. Hah? Yang benar itu kamu benarkan, itu baru benar. Kalau ada orang salah dibenarkan. Jangan disalahkan. Beda loh. Sama-sama mengingatkan. Kalau menyalahkan ada penghinaan. Kalau membenarkan ada pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita disuruh oleh Allah menolong. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali wa la ta'awanu bil itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa wal udwan dan permusuhan. Kalau kami itu enak. Dirubah dari mana? Mati. Kamu ngerti kalau dirubah dari mana? Hafalan. Dari hafalan. Ini namanya apa? Papan tulis. Ini namanya apa? Tembok. Papan tulis biasa Jepangnya apa? Nggak tahu toh. Itu bukti bahwasanya kealiman orang itu terbatas. Terbatas yang diketahui saja. Dirubah fi'il madhi. Tanda-tandanya fi'il madhi apa? Tanda sakinah. Pokoknya kalau ada fi'il madhi, tanda-tandanya patut tanda sakinah. Kalau fi'il mudhari, kalau fi'il amar, kalau tanda-tanda kalimat isim, kalau tanda-tanda kalimat huruf, nah itu ya kamu harus hafal. Nggak hafal sulit. Kamu hafal kan setiap ada yang ada di sini saya kan? Dan guru kamu hanya satu saja. Betapa ribetnya kalau kamu di sekolah gurunya gonta-ganti. Wih besok nak wis boyong gitu ya, wis sudah tidak sekolah atau bingung iki sing disuwani sapa? Bingung. Seumpamanya Pak Mustafirin semisal. Nyatane yo yang ngajar kamu enggak Pak Mustafirin, yang ngajar kamu guru-guru lain. Coba bingung. Akibatnya duit musidik orang sidio sowan sisan. Gara-gara apa coba? Enggak cukup uang kamu. Beda kalau kamu gurunya cuma saya doang. Masyaallah. Ini lu Kanjeng Nabi itu loh. Kanjeng Nabi dulu itu belajarnya itu gurunya mung siji tok. Siapa? Malaikat Jibril. Lena gurumu kan malaikat Israel. Rapat mati kau. Gus, mondok rasa serius Gus. Rasa serius. Kenapa kok sistem ngaji saya kamu tak mungkin ngaji ciri-ciri biar kamu nggak sombong. Nanti kalau di kelas-kelas kamu kan santri baru, terus sekolah ngaji kamu bareng sama ini cahayar ini. Akibatnya kamu malu. Tapi kalau nggak di kelas-kelas ini enak. Dulu Rasulullah majelis beliau tidak di kelas-kelas. Majelis beliau diabadikan di dalam sholat Jumat. Carikan sholat Jumat yang di kelas-kelas. Jumatan untuk anak-anak, khutbahnya materinya Ipin dan Upin, ya kan? Untuk remaja materinya tentang cinta Laila. Khusus orang tua materinya tentang siksa alam kubur. Coba.
Itu majelisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Gus, kamu punya pondok, Gus. Mbok ulang dhewe ra ono wong sing sing bantu kamu. Aku yakin cepet kaya. Apa coba gitu? Cepet kaya. Lihat nanti bagaimana, lapor nanti bagaimana. Nyatanya ilmu berok yo ora bagaimana. Nanti anak-anak kecil ya, anak-anak kecil menganggo dengan anak gue. Melantunkan lagu apa nih? Belenggu. Jodoh berapa magni? Amin. Step. Jodoh itu fi'il madi selama-lamanya magninya fi'il madi ada? Apa? Kata dan sukun. Giling-giling. Kalau fi'il mudhari magninya ada? Apa? Kata sukun. Kalau fi'il amar ada? Sekian. telinganya terpengaruh, maka akan menguasai. Seperti contoh, dulu kamu lahir tidak bisa bahasa sama sekali, dipengaruhi sama ayah ibumu terus, dipengaruhi sama kakakmu adikmu terus, makanya dalam keluarga kamu wajib hukumnya memuliakan, mentakdimkan, memberi, menghadiahi kepada orang yang punya jasa besar dalam keluargamu. Siapa yang punya jasa besar? Ayahmu, ibumu, kakakmu. Sama kakakmu itu cium tanganmu. Saya sama kakak saya tak cium tanganmu. Kenapa? Mereka adalah guru bahasa. Dulu saya bisa ngomong ciri bayangnya kakak-kakak saya. Nah, dihormat, dimuliakan. Saya itu hormatnya sama kakak-kakak saya. Nyampe saya nggak mau ngambil warisan. Kenapa? Saya ngomong udah untuk kakak-kakak saya. Nanti kamu juga. Bang, ini kakakmu kan? Nanti kamu bisa minta warisan. Warisannya berikan ini semua, kan? Kamu duduk di bawah jembatan. Biar untuk kakak-kakak kamu Bama Anufur sepok Dur peno anu kabeh sapa itu. Siapa namanya sang kabeh. Kowe turu nang masjid lho. Ujumu titipin ning pos kampung. Santri ya keroyokan warisan. Jangan. Lebih-lebih kamu yang menjadi menantu saya. Jangan. Udah biar untuk pondok semua, kamu cari sendiri, berkarya sendiri. Cari sendiri, berkarya sendiri. Masih banyak tanah-tanah selain ini biar untuk pondok semua. Bisa diambil. Ciri-ciri Nabi, hartanya tidak diwaris kepada anak istrinya. Ciri-ciri kiai, warisannya Kanjeng Nabi. Kalau kiai yo ora wani makoke tanah air kenapa tahu kiai. Dulu mabni apa? Dulu mabni fathah dengan syarat. Ya benar jangan ada tarik. Kalau diterangno kabeh dengan kerjaan baik. Dulu sih buat apa? Jumladi. Mustaqil madi. Kenapa dikatakan mustaq? Baik. Dulu itu mustaq. Itu dulu dikeluarkan dari lafaz apa? Durbun. Dikeluarkan dari lafaz apa? Durban yatibu durban. Durban itulah yang melahirkan semua kosakata. Kecuali isim jamid dan isim jamid dan lahir sendiri, ada kata Allah asli Allah, bukan dari masdar. Namanya isim jamid dan. Emtom. Saya mondok 8 tahun tidak paham tentang sigot. Asli. Saya paham sigot setelah saya boyong di rumah. Ya memang seperti itu, ada beberapa ilmu yang difutuh oleh Allah setelah boyong. Yang terpenting kamu di sini ini muliakan ilmu dengan cara memuliakan kitab. Kitab itu ditata yang rapi. Di kamar itu punya tempat sendiri khusus. Paham? Kitab itu diberi nama supaya nggak keliru sama teman. Sekali kamu beli diberi nama, diberi tanggal, diberi bulan, diberi tahun. Kalau perlu jamnya ditulis. Jadi kamu nanti akan ada kenangan. Ini loh saya beli tanggal sekian. Jadi kenangan ini. Paham toh?
Ucapan saya ini sering-sering ditulis. Nanti kalau kamu sudah boy, kamu tidak akan bisa membaca kata-kata saya lagi. Di Facebook belum tentu, tapi kalau di tulisan, mungkin seumpamanya toh kamu masih ingat dengan perkataan saya, minimal kata-kata saya akan dibaca oleh anak cucumu. Paham toh? Tidak cuma itu saja, di balik percikan tinta yang dituliskan seorang santri di lembaran-lembaran kertas putih, setiap huruf dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatan kebaikan, merontokkan dosa, menambah pahala, mengangkat pangkat derajat. Ada seorang ulama, anaknya goblok, tidak jadi guru. Ada seorang awam, anaknya alim, terangkat pangkat derajatnya. Karena pangkat derajat seseorang terangkat itu gara-gara ilmu. Dulu besigon, dulu bebina, nantinya dulu berkias gobi. Dulu berkias sisi lagi. Ada 8 Rabbil Alamin. Rabbi ini kalimat isim sebab mudhof dan j. Orang paham ni? Sebab gimana berbahasanya? Rabbi. Kamu ngerti kalau Rabbi murab dari mana? Pokoknya kalau ada isim kok tidak mabni, alah murab. Paham? Kalau ada isim kok tidak mabni, berarti murab. Nah kamu itu harus hafal isim-isim yang mabni. Isim yang mabni ada? Diterangkan pada halaman? Diterangkan pada halaman 34. Isim yang mabni sebutkan. Al-ilmu fi sudur, ilmu itu berbentuk hafalan. Kalau ada orang ngaku-ngaku alim tapi tidak hafal, bohong itu. Bohong itu. Ilmu itu fi sudur, harus hafal. Makanya di sini ini harus hafal terus. Sedikit harus hafal. Jadi kamu ngerti kalau Robbi ini murab karena tidak berupa isim yang mabni. Ya, kamu harus ngerti isim murab itu ada berapa, harus ngerti. Isim murab ada? Diterangkan pada halaman 3. Sebutkan. Pokoknya kalau ada isim menunjukkan mana dua, namanya isim mutanna. Ojo isim tasniyah, Gus. Kamu biasanya denger isim tasniyah kan? Ya bang? Yang benar itu isim musanna. Isim mufrad, mufradun isim maf'ul kan? Jamak mudzakkar isim maf'ul kan? Kalau isim tasniyah enggak sinkron. Yang benar itu isim musanna. Bil alifir fa'il mutanna kan? Bukan tasniyah kan? Yang judulnya isim tasniyah. Artinya judulnya jadi dipelajari. Kosakatanya sudah banyak yang ketinggalan zaman. Hari gini kok Icek belajar judulnya. Netizen gitu. Gejuk-gejuk saya. Ya silakan digejuk-gejuk. Kehancuran saya adalah kemajuan generasi milenial. Wah. Gimana kamu? Mau keplok. Isimnya dibaca rafa ada 7. Sebutkan gitu. Meneng ae. Iku ning gone jurumnya tok. Fa'il al-maf'ul alladzi lam sama fa'iluhu gitu. Itu istilah-istilah yang mesti ketinggalan zaman. Kamu enggak usah khawatir. Seumpamanya saya sondaji hidup di zaman sekarang, beliau mengacungi saya.
Beliau setuju dengan saya. Nggak usah khawatir. Dikecam orang nggak apa-apa. Hah? Hah? Yang mengecam suatu saat dia akan setuju. Percaya nggak? Ya. Dia hidup ini dalam rangka untuk memudahkan umat toh, dan membenarkan umat toh. Kalau salah ya salah. Kamu berkeluarga, alasannya mengikuti salafus sholih. Kemudian kamu nyulet lampu, menggunakan lampu gas, lampu teplok, pakai apa minyak tanah, terus muruk gini, bahaya nggak? Bahaya. Alasan kamu ngikuti suri tauladan salafus sholih mau goblok. Urusan dunia itu aja mikir ngono. Paham? Itu urusan dunia itu, ngikuti moderat sekarang. Hah? Wih, lucu. Mending ngikuti salafus sholih, justru malah salah. Hari ini cetetno. Saya lihat santri menghidupkan lampu caranya terus dicuki. Jadi lampu panjir. Engko nek anu didudut ngene. Engko nek abi ngurip nang ngene meneh. Dalam pikiran saya. Iki kok goblok murokab. Lah itu colokannya kamu ganti dengan sekakel kan enak toh? Loh, colokan yang berbentuk sekakel kan ada kan? Ya enggak? Kamu beli colokan tapi ono sekakele kan enak toh? Klek. Jadi mateni klek, ngripe klek. Lah iki mateni Yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Hidup itu yang mudah. Kenapa baju saya selalu putih? Biar nggak pusing kalau milih baju. Yang penting putih. Tapi gara-gara bajumu warna-warni, mana apa yang baju mesti anu. Tidak kamu ambil, kamu kembalikan lagi. Semua ambil, kamu kembalikan lagi. Orang hidup orang mati kayak ngono. Entam. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, panjenengan kan kaya, kenapa enggak istrinya enggak 2, 3, 4? Kok istrinya 1? Apa kata saya? Ribet. Nanti kalau saya bepergian, iki nggowo istri pertama apa istri kedua? Istri pertama apa kedua? Mikir. Beda kalau istrinya 1, langsung nggowo. Enggak mungkin keliru, percaya enggak? Ya. Coba kalau istrinya 2. Berhubung istri muda yang lebih cantik, istri tua nggak begitu cantik, yang digolong kok istri muda terus. Akibatnya istri tua ini marah, ribet loh, orang dunia kok ribet ya kayak gitu. Paham? Ya orang hidup itu yasiru wala tu'assiru, yuridu bikumul yusra La yuridu bikumul usra. Kamu pengen nggak dipoligami? Kenapa nggak pengen? Biar nggak ribet. Paham? Kalau suamimu isinya 2 ribet, bagi waktu. Kemarin saya lihat apa itu di media sosial, orang Jawa Timur masih muda banget orang, mungkin umurnya baru 30 tahun, isinya 4. Lalu ditanya, bagaimana cara membagi waktu? 1 minggu kan 7 hari. Apa kata beliau? Beliau ngomong gini. Senin Selasa isi kedua, Rabu Kamis isi ketiga, Jumat Sabtu isi keempat, Ahad isi pertama. Yang isi pertama lo dibanai siji. Lalu ditanya sama netizen, kenapa? Loh itu namanya nggak adil. Kenapa isi pertama hanya 1 hari? Apa kata beliau? Saya memberi istri pertama hanya hari Akad. Karena hari Akad itu saya libur, saya fokus di rumah 24 jam. Sedangkan istri kedua, saya itu jam kerja. Jadi saya jarang nemuin dia. Karena saya itu di kantor. Saya di kantor, sering di kantor, jadi nggak sempat. Jadi ke rumah paling makan bareng, udah pergi ke kantor lagi. Sehingga waktu saya cuman malam doang. Malam sama malam 12 sampai 12 24 jam.
Tapi istri pertama hari Minggu itu 24 jam full di situ, dan hari Minggu memang aku libur. Tak pikir-pikir ya bener ya salah. Walau di situ ada dua nih sedina tok. Sing isi muda dua nih ribet enggak? Ribet kayak ngono kok dipilih. Jadi awal terjadinya saya nggak mau poligami itu gara-gara itu ribet. Orang masalah sunah dan tidak sunah. Halah kowe poleng sing mbok lakoni sunah-sunah sing enak-enak tok. Itu semalam suntuk nyampe kakinya bengkak lah pernah melakoni. Bareng poligami gue lakoni alasannya sudah Rasul. Robi ini eromnya apa? Apa erom? Kiranya. Erob itu masuk pada berapa kalimat? Ya. Apa? Jengkel. Erob bisa nggak masuk pada kalimat huruf? Ya. Kenapa nggak bisa? Huruf namanya mabni. Kalimat huruf selama namanya mabni. Apa mabni? Jadi apa? Mabninya kalimat huruf ada? Sebutkan. Bukan pada kata nama. Cuma beda istilah saja. Kalau di Erob kan kalau sukun Erob. Kalau fathah Erob. Kalau kasrah Erob. Kalau jumlah Erob. Paham Tom? Dibalik, nanti isim Erob yang paling agak itu ya dibaca rob, dibaca jir. Tapi kalau fi'il, Erob yang masuk pada kalimat fi'il ada? Ya. Bukan? Apa saja. Setelah itu kamu hafalan ini. Jam-jam nganggur hafalan, Gus. Kamu belajar sama guru itu udah biar sakarpe guru ya. Di sini ini nggak ada jadwal. Pengurus aku punya jadwal, aku tak jual toksi di sana. Kalau di pondok lain diberi jadwal silakan. Karena di pondok lain itu takut sama jadwal. Kalau di Al Mubarak jadwal yang takut sama kiai. Salah. Paham? Saya pernah baca di media sosial, orang Indonesia itu nggak konsisten dengan waktu. Beda dengan orang Jepang. Orang Jepang itu masuknya jam 7 tet. Sebelum jam 7 sudah ada semua. Jam 7 tet, semuanya sudah siap semua. Tapi kalau orang Indonesia undangan jam 7, datangnya jam 10. Wong do ngelek-ngelek Indonesia kabeh tak buatin asem ya saiki. Iki uripe ning Indonesia ngelek-ngelek wong Indonesia. Saya satu-satunya yang setuju dengan program yang ada di Indonesia. Kenapa loh? Orang Indonesia ini cerdas-cerdas, tidak menjadi budaknya waktu, tapi waktu yang menjadi budaknya orang Indonesia. Jadi undangan jam 7, masalah apa terserah tuh. Ya kan? Gimana kau? Ngaji bar subuh jam itu lagi jam 7:30 lagi mangkat. Nah itu kan terserah saya. Apalagi Bab. Kamu itu jangan jadi budaknya waktu. Jangan jadi budaknya waktu. Allah memerintahkan kamu sholat zuhur. Menunggu ya habis sholat jam rola, jam tengah rola, jam 1, jam tengah loro terserah. Nah potonganmu kakek dosa. Nah sholat harus di awal waktu. Sholat di awal waktu itu sholatnya para wali ini Gusti Allah. Nah potonganmu rapat wali. Akan dosa. As-sholat di awal waktiya rahmatun. Orang sholat di awal waktu itu rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang yang dapat kasih sayang oleh Allah itu orang-orang yang rapat di dosa. Nah potonganmu dosamu syarat-syaratnya. Wa sholat di akhir waktiya maghfirah. Oh sholat di akhir waktu itu pengampunan. Berhubung kita ini banyak dosa, udah kalau sholat di akhir waktu aja. Saya kalau jamaah ngaji di sini. Kenapa? Pokoknya ngono lah. Nah ngaji di sini santri itu, ngumpul gitu, ngumpul kabeh lagi jamaah. Nah sholatnya digur, setengah 4:30. Kalau perlu jumatannya diundur. Boleh nggak? Apa wajib jumatan di awal waktu? Sekali-kali jumatannya setengah 3 guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nasar. Oke. I'rab itu i'rab yang masih pada kalimat isim ada? Ya. I'rab yang masih pada fi'il ada? Ya. Gus, 3 tambah 3 berapa Gus? 6 kan? Salah. 3 tambah 3 berapa? 4. Isim i'rabnya ada 3. Fi'il i'rabnya ada 3. Terus 3 sama dengan piye kok 6 nih? Lihat sing nambahin lurus apa gitu. Yang nambahin 2 itu siapa? Saya kalau ngomong bahasa Jawa kamu paham enggak? Enggak paham. Di Al-Mubarak ini banyak makhluk-makhluk aneh. Makanya saya kalau memanani kita pakai bahasa Indonesia. Jangan disamakan di Jawa Timur. Ada ulama di Jawa Tengah itu menghormat semuanya. Ulama di Jawa Timur provokator. Kok provokator, diktator. Paham bahasa Jawa karepmu, ora paham yo karepmu, pokoknya tak panani Jawa. Asli itu. Iya. Oh, saya pernah model di Jawa Timur. Saya pernah di pelosok. Insyaallah. Kalau kiai ini nih kau. Saya ini hidup di Jawa Tengah, rapat cocok. Biasa, kalau kiai biasa, kiai itu enggak Tuhan, Tuhan. Benar. Nanti biasa. Kayak orang karikato. Kayak orang Jepang. Berakhlak penting, tapi berakhlak harus berilmu. Jadi akhlak itu penting, tapi harus berilmu. Artinya bagaimana? Akhlakmu itu diilmoni. Nunduk sama guru ya nunduk ala kadar. Ojo mengkultuskan nyampe koyok nyembah Gusti Allah. Sebaik-baik guru itu jelek. Carikan guru sing apik. Buktinya mana? Buktinya pakaian. Anaknya dia pakai baju berarti ada kejelekannya. Ada kejelekan. Kenapa kamu pakai baju? Kenapa kamu pakai baju? Jelek kan? Coba bajumu dibuka semua aja. Ada jelek melakukan kewan. Iya enggak? Kalau kewan dipakai Gusti Allah, lahir percet langsung pakai jaket ini. Ya, burung pakai jaket kan? Loh, kuda lahir sudah pakai sepatu kok. Saya enggak. Sing lahir pelotos sih menungso. Nah, jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. I'rab yang masuk pada fi'il ada 3 tambah 3 4. Oke. Kemudian i'rab rafa. I'rab rafa punya berapa alamat? 4. Alamat aslinya apa? Dhammah. Kalau rafa dhammah. Kalau nasab? Kalau jar? Bacanya? Jadi begini. Dhammah fathah kasrah sukun. Orang yang paling mulia ini dhammah. Kenapa dhammah yang paling mulia? Karena dhammah ini adalah seorang yang jadi pemimpin dan dia tawadu, merendah. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang selalu merendah. Golekno harokat dhammah sing jegegek ngene, ora ono. Sempat ngene. Saya. Dhammah itu tempatnya di atas menjadi seorang pemimpin. Dhammah itu selalu tawadu. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memimpin umat, dia tawadu, ada ason, merendah serendah-rendahnya, memuliakan siapapun, tapi miliki angel. Rata-rata jadi pemimpin yang kayak nasab. Ya. Dulu di waktu habis calon bupati, dari RT 1 ke RT yang lain, dari desa 1 ke desa yang lain. Setelah menjadi bupati, jangan. Kalau naik mobil, torot. Saya pernah nggak mau nyingkir, kayak rata kayak gini. Sebenarnya ini polisi ya. Woi bang, aku bentar. Kalau beliau tidak mau ngantri, mbok yo naik helikopter.
naik helikopter jadi kota nabrak pering itu. Gimana? Pada rakyat ya jadi pemimpin kayak ngono. Lena ra gelem apa ngantri apa bangju carane rasa numpak mobil jalan kaki aman orang bilang kok gitu modelnya. Paham tak? Nah, nomor 2 adalah pemimpin yang sombong. Ini dua-duanya ini punya predikat tinggi karena dua-duanya inilah yang punya jasa besar di tengah-tengah umat. Laulal umara la fasadil arad la fasadil nas. Seumpama tidak jerih payahnya para pemimpin-pemimpin yang memimpin negara, yang memimpin wilayah, yang memimpin kabupaten, provinsi, kecamatan, memimpin desa, memimpin RT, tentu lahirkan manusia rusak antara satu dan yang lain saling membunuh. Faham tak? Yang bisa menenteramkan keadaan itu umara, yang menata akhlak mulia adalah ulama. Ini adalah simbol ulama, ini adalah simbol umara. Al-ulama, ini adalah al-umara. Umara. Ini adalah para kiai, ini adalah para pejabat negara. Ini dua-duanya sangat penting. Ulama wajib ditaati sama umara. Gak boleh ono presiden yang ngomong ini. Saya kalau datang ke pondok pesantren, saya mengikuti Romo Yai. Tapi kalau Romo Yai datang ke istana, harus hormat sama LPJ. Aku kiai ini Pak Prabowo tak tutup. Iya deh. Salah itu, perkataan itu salah. Kenapa? Ulama itu adalah pemimpin. Ulama itu pemimpin. Laulal ulama lakana naskal bahaim. Seumpama tidak jasa-jasanya para ulama, manusia-manusia seperti yang ada di Bali, seperti yang ada di Lombok, seperti yang ada di Jepang, seperti yang ada di Cina, seperti di negara-negara yang tidak ada ulamanya. Kesana kemari memamerkan paha-paha mereka, payudara mereka hampir mencotok, tempat lokalisasi, tempat dugem merebak di mana-mana. Warga ijul-ijulan bojo sudah menjadi tradisi. Kenapa? Tidak ada ulama yang mengarahkan. Walaulal umara la fasadatin nas. Seumpamanya tidak jasa-jasanya para pemerintah keamanan negara. Wah, itu becok-becokan. Perang, paham? Tidak ada kegagasan. Asal ini adalah rakyat jelata. Al-Qaum. Dia adalah rakyat jelata. Perlu digarisbawahi. Dialah yang selalu digunakan oleh Allah. Rakyat jelata inilah walaupun tidak punya jasa-jasa besar, tapi Allah selalu meletakkan rakyat dalam firman-Nya terbanyak. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Jid Allahi Jid Ar-Rahmani Jid Ar-Rahimi Alhamdulillah sepisan langsung lagi Jid Rabbi Jid Al-Alamina Jid Ar-Rahmani Jid Ar-Rahimi Jid Maliki Jid Yaumi Jid Atimi Lakit Nasob. Lakit Nasob. Paham? Nah. Artinya orang tawadhulah yang akan mendapatkan posisi terbanyak di tengah-tengah umat. Kamu pengen menjadi yang luar biasa harus tawadhu. Man tawadhu'a rufi'a. Barang siapa yang bertawadhu, merendah serendah-rendahnya akan terangkat. Wa man takabbara wudi'a. Barang siapa yang sombong akan dihinakan oleh Allah. Dulu malaikat Jibril pengen mengambil salah satu di antara buruk yang akan ditumpangi baginda Rasul. Wala buruk-buruk toto-toto kabeh ana seperti ana sing nonton alis. Nah. Don najis cuantik ditanya, pengen ngapain? Wahai Jibril, supaya saya ditumpangi nabi yang terbaik di akhir zaman. Justru ada buruk satu yang ada di pojok
kamar surga. Diam dia. Nah, ditemuin sama Jibril. Wahai Buruk, ngapain kamu? Kenapa kamu nggak seperti teman-temanmu? Apa kata Buruk ini? Wahai Jibril, saya ini orang hina, saya ini orang jelek, tidak pantas ditumpangi baginda Rasul. Paham tam? Saya tidak pantas ditumpangi orang yang mulia di muka alam ini. Apa yang terjadi? Dipegang sama Jibril, udah kamu ikut saya. Buruk-buruk yang lain asli. Paham? Dengerin ini, dengerin Pak. Justru orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang merendah. Makanya di waktu Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu. Yarfa jadi pula jadi betul. Dijadikan. Tapi kenyataannya yarfa'illahu alladziina aamanu. Minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat oleh Allah itu adalah jin. Padahal itu fi'il. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari logikanya itu rofa, nasab, jazam. Tapi kenyataannya di kasrah. Bukti bahwasanya orang kalau pengen terangkat pangkat derajatnya harus merendah serendah-rendahnya, seakan-akan kamu tidak siapa-siapa. Walaupun yang asli kamu adalah siapa-siapa. Seakan-akan kamu itu ayah ibu kamu itu orang gak penting gitu. Saya kalau ditanya orang, Ustaz, panjenengan anaknya siapa? Suparti. Padahal toh ibu saya ini ambil apa sih? Jujur wong. Kita semua itu dalam satu kurun, dalam satu silsilah, satu nenek moyang. Cucu Nabi Adam. Nabi Adam dulu pernah ada di surga. Kamu sing niru Nabi Adam totalitas, urip hewane kaya ning swarga. Tapi nak potonganmu itu keturunane Qabil. Keturunane wong elek gitu akibatnya ngene. Semua manusia apa? Tercipta dari air. Gimana firmannya? Gimana? Kullu syai'in hayyin. Gimana? Waj'alna minal ma'i kullu syai'in hayyin. Semua manusia diciptakan dari air. Nah airnya apa? Jedoli wonge api, khusyuk, sregep, kreatif, disiplin, nang ngaji gak pernah ngantuk. Tapi nah airnya air peceren. Ya. Gak kreatif, gak disiplin, ngaji ngantukan, ngono bejo kadang-kadang orang ngaji. Akhirnya soal air peceren itu. Oke, Erok Rofa punya berapa alamat? Alamat aslinya apa? Alamat penggantinya ada? Ya. Sebutkan. Alif lam. Doma menjadi alamatnya Rofa terbagi menjadi Dua. Daerah Mukadara. Arba'in ini kitab kecil tapi luas. Kitab cilik tapi luas. Biasanya kita mantap kan? Enggak luas. Ini luas. Ada Doma Dohiro, Doma Mukodero. Doma Dohiro menjadi alamatnya Irob Rofa. Terletak di tempat. Sebutkan. Doma Mukodero menjadi alamatnya Rofa. Teman-teman. Apa isim mufrad? Apa munsalib? Kalau ada isim menunjukkan mana dua, namanya isim. Kalau ada isim menunjukkan mana banyak, namanya Jamak. Jamak ada? Ya. Bukan jamak ada ya, misalnya jamak ketalim. Apa jamak taksir? Ini jamak kota. Apa jamak muannas salim? Apa jamak mudzakkar salim? Kalau ada isim maknanya tidak dua, tidak banyak, berarti isim mufrad.
Bila mana isim mufrad itu kok ono tanwine, ada alnya atau menjadi mudhof, namanya isim mufrad munsharif. Dulu saya dikecam sama netizen, lu membacakan kitab santri pakai bahasa Indonesia. Dan nanti bagaimana santri bisa membedakan ini mubtada, ini khobar, ini nyatane ya iso. Lah wong Jepang ora ono utawi kiku nyatane ya banyak ulama. Hah? Imam Sibawi, Imam Ibnu Malik, ya, Sesonde Haji yang punya jurumnya itu. Ulama-ulama terdahulu yang alim-alim ora ono sing ngerti utawi ikiku. Nyatane yo ngalim-ngalim. Ayo rumang samu, kowe fanatik aja fanatik buta, nabrak cagak. Entah. Rasa ngono iki lho. Seakan-akan sing alim wong Jawa tok, terus wong Aceh ora ono sing alim. Wong Papua Nugini ora ono sing alim. Wong Sulawesi ora ono sing alim. Orang yang jangan gitu loh. Apapun metode yang dilakukan oleh para ulama, hormati, jangan panati. Paham? Nah. Ustaz, apa? Wali Songo itu paling banyak di Jawa Timur, Ustaz. Di Jawa Timur, Ustaz. Tapi perlu digarisbawahi, semua Wali Songo yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat, tumplek-blek di Jawa Tengah. Tempatnya di Demak. Demak itu kota wali. Wali-wali dia. Dulu, sekarang kota karaoke. Coba tahu zaman yang Pantura karaoke kami. Nanti bila. Kok cepet men ya? Nggih. Apa jamku sing salah? Sarapan dulu ya. Nggih. Salam aman.